Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafardana dengan NPM 2331209 dari kelas IF23B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengenalan pemrograman berorientasi objek atau PBO. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek sebagai unit dasar pemrograman. Objek ini adalah entitas yang memiliki data, atribut, dan tindakan atau metode. PBO memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih terstruktur, mudah dipertahankan, dan dapat digunakan kembali. Dalam konteks PBO yang berinteraksi dengan objek untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu, objek dapat dipandang sebagai blok bangunan yang saling berhubung, membentuk pemrograman yang lebih kompleks. Konsep kelas. Kelas adalah cetak biru atau template untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan struktur data dan perilaku atau metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat darinya. Bayangkan sebuah kelas seperti resep makanan. Resep ini berisi daftar bahan atau atribut dan langkah-langkah atau metode untuk membuat hidangan tertentu. Ketika kita ingin membuat objek, misalkan membuat hidangan sesuai resep, kita menggunakan kelas sebagai panduan. Atribut. Atribut adalah variabel yang menyimpan data tentang objek. Misalkan kelas mobil dapat memiliki atribut yang memiliki warna, merek, tahun pembuatan, dan jumlah kursi. Metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas yang menentukan perilaku objek. Misalkan mobil dapat memiliki metode seperti start engine, accelerate, dan brake. Konsep objek. Objek adalah instance atau contoh sebuah dari kelas. Ketika kita membuat objek, kita mengalokasikan memori untuk menyimpan data dan metode yang didefinisikan dalam kelasnya. Bayangkan objek seperti hidangan dibuat dari resep atau kelas yang telah dipilih objek yang telah kita pilih. Setiap objek yang dibuat dari kelas yang sama memiliki struktur data yang sama, seperti nilai atributnya dapat berbeda. Contohnya, jika kelas mobil digunakan membuat dua objek, kedua objek tersebut memiliki atribut yang sama, warna, merek, dan lain-lain. Tetapi nilai atribut mungkin berbeda, misalkan warna merah dan hitam. Lalu ada identitas, state, dan behavior. Membuat contoh kasus. Coba kita buat contoh kasus sederhana untuk memahami konsep kelas dan objek. Bayangkan sebuah toko. Kita mendefinisikan buku dengan atribut seperti judul, penulis, dan harga. Kemudian kita bisa membuat objek buku untuk setiap buku yang ada di toko. Kita dapat membuat objek buku dengan judul The Lord of the Ring, penulis J.R.R. Tolkien, dan harga Rp100.000. Kita juga bisa membuat objek buku lainnya dengan judul, penulis, dan harga yang berbeda. Dengan menggunakan kelas buku, kita dapat memanipulasi berbagai macam buku yang ada di toko buku. Pembuatan single class diagram. Class diagram adalah representasi grafis dari struktur kelas dalam sistem.
Diagram ini membantu kita memahami hubungan antar kelas dan atribut serta metode yang dimiliki oleh setiap kelas. UML, Unified Modeling Language, adalah bahasa standar yang membuat diagram kelas. Dalam diagram kelas, setiap kelas diwakili oleh persegi panjang dibagi menjadi 3 bagian: nama kelas, atribut, dan metode. Penjelasan kelas diagram. Kelas diagram buku yang telah dibuat menunjukkan struktur dan perilaku dari sebuah buku. Dalam sistem toko buku, diagram ini menunjukkan bahwa kelas buku memiliki atribut seperti judul, penulis, harga. Diagram ini juga menunjukkan metode yang dapat diakses oleh objek buku seperti get judul dan get harga. Pembuatan single object diagram. Objek diagram adalah representasi grafis dari objek-objek dalam sistem diagram. Ini menunjukkan instance konkret dari kelas dan nilai atribut yang dimiliki setiap objek. Penjelasan objek diagram. Objek diagram buku yang telah dibuat menunjukkan instance konkret dari kelas buku dengan nilai atribut yang sudah diinisialisasi. Misalnya, objek buku dengan nama buku 1 memiliki nilai atribut judul The Lord of the Rings, penulis J.R.R. Tolkien dengan harga Rp100.000. Objek diagram ini membuat kita memahami bagaimana objek buku mewakili instance konkret dari buku yang ada di toko buku. Berikut adalah 3 contoh buku. Ini contoh implementasi kelas dan objek. Kesimpulan, PBO adalah paradigma pemrograman yang powerful, yang memungkinkan kita untuk membangun pemrograman lebih terstruktur, modular, dan mudah diubah. Memahami konsep kelas dan objek adalah kunci untuk menguasai PBO. Dalam contoh kasus toko buku, kita belajar bagaimana mendefinisikan buku dan membuat objek buku untuk mewakili instance konkret dari buku dan di toko buku. Melalui contoh ini, kita memahami bagaimana PBO membantu kita untuk memodelkan dunia nyata dalam pemrograman komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.